Waktu Roy masih di SD, teman-temannya bahkan gurunya banyak yang menganggap kemampuan indera keenam Roy hanya lelucon. Padahal Roy sangat peduli sama keselamatan mereka. Tapi malah mereka menertawakan Roy. Pengalaman Roy kali ini semua terjadi karena gurunya tidak menganggap serius firasat-firasat Roy bahwa akan terjadi suatu malapetaka. Ibu, anakku! Jangan ambil anakku! Jangan ambil anakku! Ibu! Tolonglah Mbah, selamatkan anak istri saya Mbah. Ya. Aku akan berusaha semampu. Energinya sangat besar sekali. Aku tidak sanggup. Maksud Mbah apa? Maksudnya gini Pak, anak dan istri Bapak diculik itu tenaganya sangat kuat banget. Mbah bisa menyelamatkan itu, tapi akan menguras tenaga Mbah. Pak Edi, tolong dipaksa Mbahnya untuk keselamatan anak istri saya. Ya udah gini aja, Bapak bilang aja sama Mbah akan dinaikkan gitu. Ya dijamin dokter. Bentar. Ya. Aku sudah melihat anak dan istrimu. Tapi mereka sudah dikelilingi oleh energi setan. Ya, energi setan yang sangat luar biasa besar. Wah, gawat. Mbah, saya mohon Mbah. Saya akan bayar berapapun Mbah minta. Yang penting anak istri saya selamat Mbah. Baik, aku akan bantu sekuat tenagaku. Aku melihat ini semua karena ketulusanmu. Tolong! Bu, Firda, tunggu! Ayah lagi berusaha untuk menyelamatkan kalian. Pak, Ibu ada di sini, Pak. Iya, Pak. Ibu, Firda. Nak, kalian lebih baik. Untuk sementara ini, kalian bisa selamat. Dan aku sudah mengusir Kunti. Kalian aman sekarang. Terima kasih Pak Dukun. Emang Mbah Lebu ini luar biasa hebat. Cuma Mbah yang bisa menaklukkan setan-setan sini. Di mana kamu sekarang? Setan. Alah, kenapa setannya tambah banyak? Udah, Bu. Iya, bagus Roy. Jawaban kamu benar. Roy, seandainya saja kamu nggak sering berhayal soal hantu-hantu itu, kamu bisa jadi juara kelas loh. Siapa yang berhayal, Bu? Roy gak berhayal kok. Sudah. Duduk kamu. Apa kok Roy? Aku suka dengerin cerita hantu kamu. Iya, seru. Seru buat diketawain. Udah tenang anak-anak. Sebelum pulang ibu akan mengumumkan kalau besok Sabtu kalian nggak perlu ke sekolah untuk melakukan ekstrakurikuler. Tapi kita akan pergi ke hutan lestari untuk melakukan penelitian. Asik. Aduh, masa aku harus ke hutan lagi sih? Roy,
Ya Bu. Kamu jangan pakai alasan indera keenam kamu untuk bolos melakukan penelitian besok. Udah, tenang. Bu, tapi ada juru kuncinya kan? Juru kunci? Ya nggak ada lah, Roy. Kita itu melakukan penelitian. Mana ada juru kunci? Lagi pula, hutan itu sering dipakai untuk penelitian anak-anak sekolah. Tapi kok aku ngerasa firasat buruk sih? Nggak usah tahu lagi dia, Roy. Nggak usah asal ngomong deh, Roy. Udah benar kita nggak perlu sekolah. Kan asik. Udah tenang anak-anak, jangan berisik. Roy, kamu jangan bertingkah lagi ya untuk membuat teman-teman kamu takut. Mengerti? Ibu, kita ada di mana ini? Kita ada di mana ini? Di mana, Bu? Kita kemana ini? Iya, tunggu. Itu ada pintu. Itu ada pintu. Gimana? Jangan sakitin mereka. Roy, Bu, sebaiknya kita yang pergi ke hutan lestari itu, Bu. Kita semua akan ditangkap sama hantu di situ. Kok malah ketawa sih? Terus serius? Roy, kamu nggak dengar apa yang ibu bilang barusan? Jangan bertingkah lagi dan jangan membuat teman-teman kamu takut lagi. Tapi Bu, mereka bohong, Bu. Roy serius, Bu. Roy, kamu sudah sering bertingkah seperti ini. Ibu nggak bisa biarkan lagi. Ibu harus panggil orang tua kamu ke sekolah. Jangan, Bu. Kenapa panggil orang tua aku sih, Bu? Karena kamu sudah melawan guru dan suka menyebarkan cerita-cerita soal hantu di sekolah. Tapi Bu, Roy kan serius. Sudah. Saya sungguh kaget waktu ditelepon sama gurunya Roy. Roy itu nyaris tidak berbuat masalah di sekolah. Tapi tidak semua orang bisa mengerti perilaku Roy yang anak indigo. Gara-gara itu, saya dan papanya Roy ke sekolah untuk menemui Ibu Desi. Saya mohon maaf sebelumnya merepotkan Bapak dan Ibu untuk datang ke sekolah. Tapi tingkah Roy akhir-akhir ini tidak bisa dibiarkan lagi, Pak, Bu. Tingkah yang bagaimana, Bu? Karena setahu saya Roy itu tidak pernah berkelahi, apalagi menjadi teman-teman lainnya. Begini, tiba-tiba Roy histeris di kelas saya, Pak. Histeris? Iya, dia teriak-teriak untuk menyuruh kami tidak melakukan penelitian besok ke hutan lestari. Gini, Bu, sebelumnya saya minta maaf atas kelakuan Roy. Tapi kan Ibu tahu sendiri kalau Roy itu... Pak, saya bukan orang yang percaya sama tahayul. Jadi, untuk hal-hal seperti ini tidak bisa jadi alasan atau pembenaran untuk tingkah Roy. Saya minta tolong sama Bapak dan Ibu untuk lebih mengkontrol tingkahnya Roy. Nanti Roy makin lebih mencari perhatian dan dia jadi nggak bisa bergaul kan di masyarakat. Apalagi Roy jadi sering bahan bercandaan buat teman-temannya. Jadi bahan candaan buat teman-temannya. Ya tapi salah Roy juga. Dia sering membuat teman-temannya takut, Bu. Besok Sabtu, sekolah saya ada penelitian di hutan lestari. Jangan sampai Roy bolos lagi ya. Nanti nilainya jelek. Dan saya minta untuk bilang ke Roy jangan pakai alasan cerita-cerita hantunya itu lagi. Mama tuh gak suka tau gak? Roy dipojok-pojokin kayak gitu, dituduh yang aneh-aneh. Dibilang anak cari perhatian lah, anak aneh lah. Roy tuh niatnya baik loh, Pak. Mungkin kita harus lebih tegas ke Roy. Tapi tegas gimana? Pak, Roy itu biar masih anak-anak, tapi dia tuh beda sama anak-anak lainnya. Pengalaman hidupnya juga udah lebih banyak dari anak-anak seumurannya. Kita nggak bisa memperlakukan dia sama kayak anak kecil lainnya, Pak. Tapi Papa rasa memang selama ini kita terlalu memanjakan Roy, Ma. Manjain gimana? Kita nggak manjain Roy kok, kita... Kalian masih belum cukup ketawain aku di kelas? Ya enggak lah. Mau kalian apa sih? Mama papa aku udah tungguin tau di mobil. Itu kamu datang ya? Hah?
Mama Papa udah ada di sini. Jadi ini kelakuan kalian di sekolah yang selalu ngolok-ngolok Roy. Pak, udah Pak. Yoyo, Jaka, Adi, kalau kalian masuk ke gangguin Roy, Tante bisa loh kasih tahu ke mama kalian. Jangan Tante, kita janji gak bakal jahilin Roy lagi. Iya Tante. Janji? Janji. Janji kok. Udah sana pulang.